mengelola stres, menyediakan saran pengukuran stres seperti teknik relaksasi atau konsultasi profesional, menampilkan data statistik dan grafik perubahan tingkat stres. Yang kedua ada fitur utama, yaitu ada pengukuran stres, kuesioner berbasis skala, input, gejala, dan tes interaktif. Untuk analisis dan grafik yaitu tren, stres, dan perbandingan gejala. Untuk informasi dan edukasi yaitu ada artikel, video, dan konsultasi. Untuk dukungan yaitu ada jadwal konsultasi, forum komunitas, dan pengingat aktivitas relaksasi. Untuk keamanan ada data telediksi dan fitur anonim. Dan yang ketiga yaitu ada desain antar muka, yaitu sederhana, intuitif, dengan opsi suara dan teks besar untuk kemudahan pengguna. Baik, untuk selanjutnya masih dalam perancangan aplikasi informasi kesehatan tingkat stres pada orang tua. Yang keempat itu ada teknologi. Untuk teknologi ini ada platform Android atau iOS, sistem simpanan ada Windows atau AWS, dan sistem data algoritma berbasis statistik. Untuk yang kelima ada target penggunaan, itu orang tua muda, orang tua usia, dan pasangan yang menghadapi stres terkait pengasuhan dan kehidupan. Untuk yang keenam itu evaluasi, fitur umpan balik pengguna, pembaruan aplikasi dengan artikel, fitur, dan temuan yang baru. Untuk yang ketujuh itu pertimbangan, ada sensitivitas terhadap masalah kesehatan mental, dan menggantikan konsultasi profesional. Untuk yang terakhir itu ada dampak yang diharapkan, peningkatan kesejahteraan mental orang tua, pengetahuan lebih baik tentang manajemen stres, pencegahan masalah kesehatan mental yang serius. Baik, untuk selanjutnya ada pelayanan pengembangan aplikasi. Yang pertama aspek teknis, itu teknologi tersedia luas, tantangannya validasi algoritma tes, psikologis, dan integrasi fitur tambahan. Untuk yang kedua ada aspek ekonomi, biaya desain, pengkodean, operasional, pemasaran, potensi, monetasi, model langganan, dan sponsor mendukung pelayanan finansial. Untuk yang ketiga itu aspek operasional, relevan dan kebutuhan nyata orang tua, antarmuka, intuitif, dan edukasi penggunaan mendukung adopsi. Diperlukan tim pendukung termasuk profesional kesehatan mental. Oke, kita masih dengan poin kelayakan pengembangan aplikasi. Untuk poin yang keempat itu ada dari aspek hukum dan juga etis, kepatuhan pada regulasi privasi data. Aplikasi kami ini sudah menggunakan undang-undang perlindungan data pribadi. Untuk validitas tes psikologisnya dilakukan oleh profesional untuk kredibilitas hasilnya. Lalu untuk yang poin kelima itu ada jadwal dan juga resiko. Untuk waktu pengembangan dari aplikasi kami itu sekitar 5-10 bulan, dan juga kami meminimalisir dari resiko keterlambatan dengan menggunakan manajemen proyek yang efektif. Oke, poin selanjutnya kita ke analisis SWOT aplikasi tes stres orang tua. Nah, dari setelah kita lakukan analisis ini kita terdapat kekuatan. Nah, untuk kekuatan dari aplikasi kami ini itu berada di desain berpusat pada pengguna. Nah, desain yang berpusat pada pengguna ini memiliki kekuatan yang berfokus pada kebutuhan spesifik orang tua melalui pendekatan desain yang relevan. Untuk validitas psikometriknya menggunakan ukuran yang telah teruji, seperti skala stres orang tua, meningkatkan kredibilitasnya. Lalu ada fitur pendukung dari aplikasi kami itu yaitu dengan menyediakan sumber daya untuk perawatan diri dan pengurangan stres secara langsung. Lalu setelah dianalisis juga aplikasi kami ini memiliki kelemahan. Kelemahannya itu pada kompleksitas pengukuran, yaitu dengan sifat stres orang tua yang multifaset dapat menyulitkan desain aplikasi. Lalu untuk keterlibatan pengguna juga karena orang tua kan biasanya itu bekerja ya, sehingga mengurusi anak juga, sehingga kelemahan dari aplikasi ini yaitu orang tua mungkin sulit menggunakan aplikasi ini secara teratur dan juga konsisten. Selanjutnya itu ada peluang. Untuk peluang dari aplikasi kami ini itu kan dari permintaan yang tumbuh, yaitu peningkatan kesadaran tentang stres orang tua sehingga membuka pasar baru. Selanjutnya itu ada integritas layanan. Untuk integritas layanan, aplikasi kami ini itu berpotensi untuk menciptakan kolaborasi dengan layanan kesehatan mental untuk mendukung lebih menyeluruh lagi.
Lalu untuk aplikasi kami juga memiliki ancaman akibat dari pesaing pasar karena banyak orang yang mengaplikasikan aplikasi yang serupa dengan aplikasi kami ini. Lalu ada stigma kesehatan mental, kekhawatiran orang tua terhadap stigma saat mencari bantuan untuk stres. Baik, selanjutnya adalah perancangan sistem. Yang pertama ada diagram konteks, adalah alat yang digunakan untuk menggambarkan aplikasi secara garis besar atau secara keseluruhan. Nah, pada diagram konteks ini, aplikasi yang dibuat akan menghasilkan sumber informasi yang dibutuhkan dan tujuan yang ingin dihasilkan. Kemudian, untuk yang kedua yaitu entity relation diagram, merupakan salah satu jenis diagram yang sifatnya lebih struktural dan bisa digunakan untuk dimanfaatkan dalam suatu desain pada suatu database ataupun pada sebuah bisnis plan. Selanjutnya yaitu entity relation diagram. Dalam rancangan aplikasi ini, entity utama merupakan orang tua, di mana data yang dikumpulkan meliputi nama lengkap, usia, tanggal lahir, jenis kelamin, jumlah anak, pekerjaan, penghasilan. Nah, kemudian data entity ini diinput menuju aplikasi, di mana responden akan melihat tampilan berupa pertanyaan-pertanyaan tentang database, di mana dalam aplikasi ini terdapat 18 pertanyaan yang dirancang untuk mengukur tingkat stres orang tua. Kemudian dari data pertanyaan ini diolah menjadi data nomor 1 sampai nomor 18. Berdasarkan data jawaban dibuat analisis untuk menentukan apakah orang tua tersebut termasuk dalam kategori orang tua stres atau dalam kategori orang tua tidak stres. Data hasil analisis ini disebut dengan data ATS 18 yang merupakan hasil pengukuran berdasarkan skor atau kriteria tertentu. Kemudian hasil akhir dari analisis ini digunakan untuk memberikan rekomendasi atau konsultasi seperti menyediakan link artikel terkait manajemen stres atau terkait status pertanyaan mengikuti tes lanjutan atau tidak. Selanjutnya lanjutan untuk perancangan sistem. Yang ketiga, tabel relation diagram. Tabel adalah sejumlah data berupa kata-kata. Diagram adalah gambaran untuk memperlihatkan atau menerangkan sesuatu. Diagram mempunyai bentuk yang beragam, antara lain diagram lingkaran, diagram garis, diagram pohon, dan diagram batang. Yang keempat ada data flow diagram, alat pembuatan model yang memungkinkan profesional sistem untuk menggambarkan sistem. DFD ini sering disebut juga dengan nama bubble chart, bubble diagram, model proses, diagram alat kerja, atau model fungsi. Baik, selanjutnya ada data flow diagram. Di sebelah kiri saya terdapat pengguna user atau orang tua. Nah, orang tua ini akan menginput data diantaranya yaitu login dan register, input data user, dan input jawaban stres orang tua. Setelah menggunakan data tersebut, maka data tersebut akan masuk ke aplikasi evaluasi tingkat stres orang tua. Selanjutnya, data tersebut akan diolah dan menghasilkan forum pertanyaan stres orang tua, forum data user, dan output status stres orang tua dan konsultasi. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana tampilan dari aplikasi PRTS tersebut. Nah, untuk tampilan yang pertama itu akan tampil seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya yaitu untuk tampilan kedua akan ditampilkan login. Nah, jika user atau jika pengguna baru, maka akan disarankan untuk melakukan registrasi atau membuat akun terlebih dahulu. Mereka akan disarankan untuk mengisi nama lengkap, usia, tanggal lahir, jenis kelamin, jumlah anak, kerjaan, penghasilan, dan alamat. Selanjutnya, untuk tampilan gambar selanjutnya yaitu merupakan tampilan ketika user sudah memiliki akun atau sudah siap untuk mengikuti tes. Di sini juga terdapat panduan atau tata cara mengisi tes tersebut. Nah, selanjutnya yaitu tampilan kelima yaitu terdiri dari daftar pertanyaan terkait tingkat stres orang tua. Nah, terdiri dari 18 item. Adapun pilihan jawaban terkait pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang pertama itu ada sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.
pengguna telah selesai mengikuti tes. Adapun tampilannya terdiri dari dua hasil